Bak menantang maut, anggota KKB Papua nekat berdiri 200 meter depan pos keamanan sambil bawa senjata. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, berinisial ATK 35, ditembak mati di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Penembakan ini dilakukan oleh Satuan Tugas Satgas Operasi Damai Cartens. Benar ada penembakan yang menewaskan anggota KKB di Ilaga, Minggu, kata Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri dikutip dari Antara. Posisi tewasnya ATK yang diduga kuat adalah anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen tersebut yakni 200 meter dari pos keamanan aparat. TKP itu tidak jauh dari pos keamanan dan polsek, kalau garis lurus itu cuma 200 meter saja, kata Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani. Anggota KKB itu ditembak petugas karena berusaha melawan dan menembak petugas saat hendak ditangkap. ATK, anggota KKB Kuyawage membawa sepucuk senjata api jenis FN46AK dengan nomor seri EA 1.520.077 yang berisi 2 butir peluru di dalam magasin. Fahiri mengatakan, jenazah Ali Kogoya kemudian dibawa ke Puskesmas Ilaga, sementara petugas mengamankan barang bukti berupa senjata api jenis FN46 di Polres Puncak. Dia menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima, senjata api yang dibawa Kogoya berasal dari Undius Kogoya. ATK diketahui bergabung dengan Kelenak Telenggen di Ilaga, Kabupaten Puncak. Anggota Komisi II DPR RI Arsul Sani menekankan perlunya pendekatan penegakan hukum sistem peradilan pidana dalam penanganan kekerasan di Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Mengingat peristiwa-peristiwa tersebut merupakan tindak kejahatan yang harus diselesaikan secara hukum dan bukan dengan pendekatan perang total. Hal itu disampaikan Arsul usai menghadiri dialektika demokrasi dengan tema, KKB Papua kembali berulah, di mana kehadiran negara. Dengan narasumber anggota Komisi I DPR RI Dev Akbar Safikarno dan anggota DPD RI Yoris Rawiyai dimoderatori Erwin Siregar, Radar Lombok, yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta. Namun demikian, politisi fraksi PPP tersebut menyatakan TNI tetap bisa terlibat dalam konteks untuk memberikan dukungan bersama dengan Polri dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum. Jika pendekatan penegakan hukum ini yang dipilih, saya yakin isu tentang separatisme dan tuntutan kemerdekaan di Papua akan lebih bisa dikelola daripada pendekatan perang total, ujar Arsul yang juga wakil ketua MPR RI ini. Di sisi lain, pemerintah wajib memprioritaskan pendekatan manusiawi dan pendekatan pembangunan dalam rangka meyakinkan masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas. Melalui dibentuknya 3 daerah otonomi baru di Papua, maka tata kelola pemerintahan termasuk yang menyangkut transparansi ke depannya akan lebih baik. Pemerintah harus kita beri juga dukungan agar apa yang sudah diputuskan secara politik dan dilahirkan dalam bentuk produk UU bisa dilaksanakan dengan baik, pungkas Arsul. Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Papua Yoris Rawiyai menilai KKB tengah berusaha memecah belah kehidupan masyarakat yang dinilainya berangsur harmonis di Papua. Yoris menduga, aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua yang tak hanya menyasar orang asli Papua (OAP), namun juga masyarakat umum yang selama ini bekerja di sana. Penembakan terhadap warga sipil diduga bukan merupakan yang pertama. Atas dasar itu, saya meminta pemerintah melalui aparat yang berwenang serius dan konsisten memberangus KKB hingga ke akar-akarnya. Hal ini mendesak dilakukan dalam rangka menjaga situasi kondusif di Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan otonomi khusus (OTSUS) dapat berlangsung dengan baik, pungkas Ketua Komite 2 DPD RI yang juga Ketua MPR for Papua itu.